Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini Mimin akan memberikan alur cerita film Rampant yang menceritakan kisah seorang pangeran yang tidak berhak atas tahta dan seorang ahli bela diri yang pulang kampung untuk melaksanakan wasiat kakaknya. Namun dalam perjalanannya dia malah bertemu dengan kekacauan negerinya yang disebabkan oleh pemberontakan Jaran Halus. Dan inilah kisahnya. Film bermula pada sebuah adegan perampokan sebuah kapal dagang yang berisi muatan senjata api dan bubuk mesiu oleh orang-orang dinasti Joseon. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, seorang yang gila harta tanpa sengaja memasuki sebuah tempat pengurungan dan digigit oleh seseorang. Keesokan harinya, dia sudah seperti vampir yang sangat haus akan darah. Saat malam, tiba-tiba dia seperti orang yang kerasukan dan dia pun membunuh anaknya sendiri. Si istri yang melihat hal tersebut pun lantas dibunuh juga. Setelah itu, dia pun keluar dan menggigit orang-orang di luar juga. Scene balik pada 3 hari sebelumnya, di mana seorang ajudan menteri sedang melakukan transaksi dengan pedagang senjata dari barat. Saat sedang melihat senjata dan bubuk mesiu yang dijanjikan, dia tanpa sengaja dipegang oleh seseorang yang seperti kerasukan. Tapi si pedagang hanya bilang dia ini akan menjadi setan malam. Setelah selesai melihat, dia pun pergi memberitahu atasannya mengenai senjata dan bubuk mesiu tersebut. Saat sedang melapor, mereka dikejutkan dengan suara pertarungan di luar ruangan. Dan betapa terkejutnya mereka. Sekelompok pasukan datang dan menangkap mereka semua. Keesokan harinya, mereka disiksa di depan raja untuk mengetahui maksud mereka dengan membeli senjata tersebut. Namun mereka tetap bungkam, bahkan setelah didatangkan istri dan anak mereka untuk disiksa. Dalam sebuah ruangan, pangeran dinasti tersebut sedang menulis surat untuk seseorang. Setelah selesai, dia pun segera pergi menghadap raja dan memberitahu bahwa orang-orang di situ adalah anak buahnya dan dialah dalang dari pembelian senjata-senjata tersebut. Karena raja bersikeras untuk membunuh mereka dan pembicaraan di antara mereka tidak menemui titik terang, dia pun menikam dirinya sendiri di depan raja dan wassalam. Scene berganti, seorang pangeran yang selama ini berada di negara King pulang ke kampung halaman, tapi dia tidak mendapat penyambutan apapun karena dia ini adalah pangeran yang tidak berhak atas tahta mungkin ya. Saat sampai di perkampungan, dia sebut saja Johnny dan pengawalnya Jono yang kali ini berlaga seperti kemaya-kemaya gitu. Mereka sampai di sebuah kampung namanya Jemulpo yang telah kosong melompong. Di tempat lain, raja sedang mendapatkan laporan dari anak buahnya melaporkan keadaan negeri dan kedatangan si Johnny. Saat frustasi, raja datang ke salah satu istri mendiang pangeran dan curhat. Setelah bercakap-cakap, si selir, kita katakan namanya Ani, mencoba menyenangkan hati raja dengan mencoba meramal. Karena ramalannya berakhir buruk, si raja pun marah dan mengunci si Ani di ruangan dengan kunci yang susah dibuka. Namanya juga raja. Balik ke si Johnny Jono, mereka sampai malam berada di situ dan mereka pun mencoba mencari seseorang yang bisa menyediakan makanan dan tempat tidur. Tapi malah dikejutkan dengan para Yagui alias zombie alias vampir. Tapi nama samaran mereka kali ini adalah Yagui. Si Johnny yang sedang asik-asiknya ngecot sembarangan dikejutkan dengan kedatangan orang-orang yang mengaku sebagai penyambut. Tapi si Johnny dengan santuinya tahu kalau mereka ini adalah pembunuh dan mereka pun bertarung. Si Johnny yang berlagu kemayu pun dengan malu-malu bertarung dengan musuh. Tapi tiba-tiba muncullah Yagui dari segala arah dan mengepung mereka. Saat sedang bertarung dengan Yagui, muncul cewek cantik, kita sebut saja namanya Wati, dengan panahnya, dan Imang yang dulunya anak buah mending kakaknya Johnny, dan Opang yang notabene-nya seorang biksu bertarung menolong mereka. Si Imang pun membawa Johnny dan Jono ke markas mereka sambil menceritakan perihal Yagui ini. Katanya orang yang digigit akan menjadi Yagui lain dan orang yang tergigit hanya punya waktu sehari. Setelah melihat-lihat keadaan di sana, mereka pun meminta dia menjadi Sejejoha alias pangeran yang berhak atas tahta dan menjadi raja. Tapi si Johnny menolak hal tersebut. Mau senang-senang dia. Keempat orang utama dalam markas itu, Imang, Opang, Wati, dan Inong, membahas perihal ini dengan kecewa. Namun si Imang yang paling tabah di antara mereka tetap berhusnuzon sama si Johnny. Pasti dia akan berubah. Sedang di kamarnya, Johnny dan Jono sedang menyesali keadaan mereka. Kenapa mereka malah datang lagi ke Joseon?
Kenapa tidak King saja yang notabene-nya bisa makan enak, punya cewek yang cantik, dan hidup serba ada? Brengsek. Scene berganti. Pasukan pembunuh Sejoni yang selamat datang melapor ke si menteri yang berniat memberontak. Dia sebut saya namanya Darno. Dia yang sebenarnya sudah tergigit pun tetap melapor dan minta tambahan sewa. Tapi Darno malah memasukkan dia ke tempat penyimpanan bawah tanah miliknya. Setelah itu, mereka menjebak salah satu selir raja dan memasukkannya ke dalam ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba, si selir digigit oleh seseorang yang terinfeksi dan berakhirlah sudah si raja. Pagi harinya, Johnny yang gabut pun mencoba merayu Wati karena cuma dia cewek cantik di kampung itu. Tapi dia ditolak mentah-mentah oleh Wati yang menganggap dia rendahan. Tiba-tiba, seorang datang melapor bahwa orang-orang terinfeksi di penjara sudah menjadi Yagui dan saat ke sana, mereka pun membunuh Yagui-Yagui tersebut dengan adegan Johnny memeluk Wati. Kesempatan aku impikan, boy. Di istana, Raja sedang makan dengan bahagia setelah sekian lama. Saat sedang dipuji-puji, selir yang selalu digigit berubah menjadi Yagui dan menggigit tangan Raja. Dan si selir yang menggigit itu langsung di-end dengan hasil si Raja sudah tergigit. Balik ke Sejoni yang sedang membaca surat dari kakaknya untuk mendapat motivasi, dan dia pun bergerak pergi. Si Imang pun meminta dia untuk memanggil pasukan dari istana, tapi dia menolak. Dia bersedia pergi asalkan si Wati pergi dengan dia ke King. Tapi kelakuannya membuat orang-orang kesal padanya. Ya, memang Sejoni tingkahnya mengesalkan ya pada film ini. Dan mereka pun bergerak. Mungkin karena dia pangeran yang tak berhak atas tahta, biar minta izin untuk kapal saja, prajurit tidak mengizinkan dia membawa anak buahnya. Tapi dia berhasil meyakinkan si Imang CS bahwa dia pasti kembali. Si Imang yang dulunya tangan kanan kakaknya memberitahu dia tentang si Darno CS yang sebenarnya dalang dibalik bunuh diri kakaknya. Mendengar hal itu, dia pun terkejut, langsung scene ganti. Orang-orang di geng Darno sedang membahas selir yang digigit, dan muncul seorang mata-mata yang melaporkan kedatangan Johnny ke istana. Si Johnny telah menghadap raja yang menceritakan perihal Yagui, tapi semua menteri dan bahkan raja menganggap hal itu sebagai rabies. Saat si raja yang bahkan sudah mengusulkan untuk mengirimkan pasukan ke Jemulpo, Darno mengusulkan untuk jangan dulu. Dan walaupun raja sudah bertitah, Darno membantahnya dan raja pun tidak jadi menurunkan pasukan. Kayak boneka aja saja nih. Si raja yang melihat tingkah Sejoni yang menyalahkan si Darno turun dari tahtanya dan memarahi dia. Tapi tiba-tiba raja batuk-batuk dan menyuruh dia pergi setelah menceritakan kematian kakaknya. Selesai itu, Darno dan pasukannya sedang memindahkan senjata dan bubuk mesium mereka. Mereka bersiap untuk melakukan pemberontakan malam ini karena malam ini ada acara besar. Sedang Sejoni, dia mendatangi Ani dan memberitahu dia perihal wasiat dan surat kakaknya. Setelah itu, dia mendatangi ruangan kakaknya dan mengenang kakaknya dulu. Siono datang ke si Johnny sambil melaporkan bahwa si Imang CS telah tertangkap. Kebetulan sekali, si Darno lewat dan menjadi sasaran kemarahan si Johnny. Dia mengatai Darno CS sebagai Yagui karena mereka menutup mata dari para Yagui. Tak lupa pula, dia mengatai mereka pecundang dan mendapat reaksi kecaman. Sebelum pergi, si Darno mengancam dia kalau dia tidak segera meninggalkan istana, maka akan dibunuh. Dan kabar bapaknya yang telah kena gigit. Siang harinya, utusan King datang dan raja pun sambil membungkuk mendengarkan surat dari King. Pas malamnya, acara pun dimulai. Sujono dengan lagu kemayu miliknya memberikan Johnny jimat miliknya agar Yagui tidak bisa menggigit dia. Sedang di tempat lain, seorang pelayan mau enak-enak sama pacarnya, tapi tiba-tiba Yagui menangkap basah mereka dan mereka pun digigit. Di tempat acara, raja sudah menunjukkan gejala akan berubah dan para Yagui yang berdatangan ke arah tempat acara mau ikutan minum dan makan bersama. Tiba-tiba, raja maju dan berubah jadi Yagui di depan umum dan menggigit seorang penari. Saat itulah, raja dibunuh oleh si Darno dan hal itu disaksikan oleh Johnny sendiri dan semua orang. Si Darno menyatakan raja telah menjadi Yagui, dan saat sedang berbicara, para Yagui telah datang dan mulai menggigit orang-orang. Si Johnny pun dengan santainya membantai Yagui-Yagui yang muncul dan menyelamatkan si Ani. Potongannya benar-benar kuat hingga kepala terlepas dari badan dalam sekali potong. Di tempat penyiksaan, si Imang sedang disiksa, tapi si Johnny datang dan menyelamatkan dia. Prajurit yang menyiksa hendak melawan, tapi para Yagui telah sampai di situ dan menyerang mereka.
si Johnny memberikan perintah ke si prajurit untuk pergi kumpul pasukan dan tolong kerajaan. Kalau tidak, pasti kerajaan akan selesai malam ini. Sedang si Johnny dan Imang pergi menyelamatkan orang-orang yang sementara ditahan. Balik ke si Darno, dia sedang memberikan nasihat ke menteri yang mengikutinya sambil terus menembak para Yagwi. Dia sedang membahas untuk membangun negara baru dan dia rajanya. Saat seorang menteri hendak menyangga dia dengan mengatakan keberadaan si Johnny sebagai pangeran, si Darno pun menembak dia dan koit. Habis lu. Balik ke depan istana, pasukan pertahanan sedang bertarung dengan para Yagwi, dan di dalam penjara juga para Yagwi telah masuk dan baku potong dengan Yagwi di tempat kecil itu pun terjadi dan sangat sengit. Namanya juga tempat kecil, terus melawan musuh yang hanya tahu maju dan gigit saja itu susah tentunya. Namun si Johnny CS berhasil meloloskan diri dengan lari lewat jendela. Mereka yang bertahan sampai pagi telah menjadi orang-orang yang selamat saat para Yagwi bergerak mundur sembunyi karena matahari. Sedang di tempat Darno CS, seorang Yagwi muncul dan menggigit dia. Namun setelah membunuh Yagwi tersebut, para pasukannya menyadari dia telah kena gigit. Salah seorang pun maju dan mencoba memotong tangannya, tapi si Darno langsung membantai semua orang. Jadilah dia seorang raja Yagwi tanpa pendukung manusia deh. Hehehe. Balik ke Johnny CS. Mereka sedang mengumpulkan mayat-mayat dan membakarnya, yang salah satunya adalah bapaknya alias si raja. Si kepala prajurit yang telah digigit diperintahkan untuk pergi memanggil pasukan bantuan, dan perintah ke teman-temannya si prajurit, kalau dia berubah jadi Yagwi, langsung penggal saja. Saat si Johnny hendak meninggalkan istana cari tempat aman, si Ani pun tidak mau meninggalkan istana dalam keadaan begini, kecuali semua Yagwi telah musnah. Si Johnny yang sebenarnya enggan pun harus tetap mengiyakan dan mengatur strategi untuk mengatasi para Yagwi. Sedang si Darno yang telah digigit memotong tangannya sendiri dan meminum obat untuk menahan perubahannya. Setelah itu, dia memakai baju seragam raja, berkata kalau dialah raja yang sekarang ini. Ya, kan hanya khayalan lu aja anjir. Balik ke Johnny CS. Mereka bergerak untuk mencari bubuk mesiu untuk membuat api besar, guna membakar para Yagwi dalam satu ruangan dalam sekali serang. Tapi saat sedang mengangkut mesiu-mesiu itu, mereka diserang oleh si Darno. Setelah bertempur, mereka pun mundur karena tidak bisa mengalahkan Darno yang sangat OP. Disinilah si Jono mati dibunuh oleh Darno, yang bahkan sebelum di end pun masih sempat mengingatkan Johnny harus selalu memakai jimatnya. Malam pun tiba, para Yagwi datang menyerang. Karena ingin menyelamatkan si Ani, si Inung mengorbankan dirinya digigit oleh para Yagwi, dan dia meminta dibunuh sebelum menjadi Yagwi karena ingin mati sebagai manusia. Si Imang yang sebenarnya sudah tergigit mengorbankan dirinya dan menyuruh semua orang pergi, sementara dia akan menyalakan api untuk membakar para Yagwi di satu tempat. Sebagai pesan terakhirnya, si Imang meminta Johnny untuk menjadi raja, tapi tetap ditolak oleh si Johnny. Tapi si Imang tetap bersekukuh, dan si Johnny yang tidak bisa menang debat pun akhirnya pergi dari situ. Mulailah si Imang memukul gendang untuk memancing para Yagwi datang sambil melawan penyebaran virusnya. Saat para Yagwi banyak yang berkumpul, dia mencoba melempar api untuk membakar semuanya. Tapi tiba-tiba si Darno muncul dan membunuh apinya dan membunuh si Imang juga. Dan dia pun naik ke singgasana raja, menjadi raja para Yagwi seperti mimpinya. Si Johnny yang belum melihat api pun maju mencoba menyalakan api. Setelah debat sama Wati, dia pun pergi ke istana setelah mengambil pedang mendiang kakaknya. Di jalan, dia pameri para Yagwi dulu. Maksudnya, memotong para Yagwi sebagaimana memotong rumput. Lenggang kanan putus, lenggang kiri putus. Saat sampai di istana raja, dia mengangkat tubuh Imang dulu. Dan mulailah dia memukul gendang sambil tangan sebelah tetap memotong para Yagwi. Kalian juga harus melihat hal ini. Dia menyalakan api hanya dengan memotong lantai. Keren deh pokoknya. Namun si Darno yang melihat hal itu maju dan bertarung dengannya. Si Ani yang khawatir dengan Johnny pun maju dan membantu memanah api ke arah istana. Setelah beberapa percobaan, panahnya berhasil sampai ke ruangan istana saat si Johnny sudah benar-benar kelelahan. Seperti mendapatkan angin segar, dia pun menggunakan panah berapi itu untuk menyalakan bubuk mesiu yang telah mereka kumpulkan, dan terjadilah pembakaran. Merasa sudah di ujung tanduk, duel terakhir antara Johnny dan Darno pun terjadi. Si Darno benar-benar sangat kuat sekali, hingga sekali beradu pedang saja, si Johnny akan terlempar hingga beberapa meter. Namun di saat-saat terakhir, si Johnny berhasil menikam Darno hingga Darno wassalam. Namanya juga jagoan guys. Melihat akhir pertarungan itu,
Si Ani pun tersenyum-senyum, dan pasukan bantuan pun baru sampai dan membantai sisa Yagui yang ada. Melihat orang-orang bersorak, si Johnny hanya bisa menangis sambil tersenyum dan meminta maaf kepada semuanya karena dia datang terlambat. Scene berganti ke Jemulpo, di mana orang-orang tersisa saat ini telah dikepung oleh Yagui. Sebenarnya mereka sudah putus asa, tapi si Johnny pun muncul dan filmnya pun usai. Oke guys, itulah film Rampan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Minus tambah semangat membuat konten. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.